kerasukan makhluk gaib dibacakan ayat apapun tetapi malah menirukan. Maka beginilah cara mengusir makhluk gaib yang ada di dalam tubuh manusia yang sudah dibacakan ayat apapun tetapi malah menirukan. Oleh sebab itu ada tata cara khusus mengusir makhluk gaib yang merasuki tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, langsung saja apabila kita melihat orang yang kerasukan makhluk gaib kemudian sudah dibacakan ayat apapun atau asma apapun tetapi malah menirukan, maka yang merasuki itu bukan jin kafir. Jelas sekali, yang merasuki manusia itu adalah bukan jin kafir. Namun yang merasuki itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinannya jin muslim, jin tetapi muslim. Atau kemungkinan yang kedua adalah iblis laknatullah alaih. Iblis itu mampu menirukan bacaan apapun. Ini luar biasa. Jadi iblis itu kan tingkat tinggi, tingkat dewa. Ya, dewanya para jin, para setan yang kafir. Nah, jika yang merasuki adalah jin muslim, maka caranya cukup diajak dialog dengan cara yang baik agar dia cepat keluar. Insya Allah dia segera keluar dengan baik. Jadi tidak semuanya harus dikebut membaca apa saja, tidak. Karena kalau misalnya nih dicoba dipancing, diajak berdialog, diajak ngomong, berbicara. Siapa kamu misalnya, kan kamu muslim atau kafir begitu. Kalau dia mengaku muslim, jin muslim, lalu mengapa seorang muslim, ya jin muslim, makhluk yang muslim, tetapi merasuki tubuh manusia? Silahkan keluar. Karena jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah sama-sama untuk beribadah. Ya, qala Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah menciptakan oleh aku, kata Allah, al jinna pada jin, wal insa dan pada manusia, illa liya'buduni, kecuali agar menyembah oleh mereka, jin dan manusia itu, kepada Allah. Jadi jin dan manusia sama-sama dibebani oleh Allah untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Sehingga mereka juga harus berwudu, harus sholat, harus bersuci, sama. Jadi tugas jin dan manusia itu sama-sama untuk beribadah, menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga jin muslim harus baik. Nah, ini memang membutuhkan kekuatan hati manusia. Jadi misalnya nih ada orang yang sudah berusaha meruqyah seseorang yang kerasukan, dibacakan ayat apapun, ayat tertentu itu ternyata malah menirukan. Bahkan dibacakan Yasin juga sama, dibacakan apa saja sama, menirukan. Ya, cobalah diajak dialog. Kalau dia mengaku sebagai jin muslim, maka ya suruh keluar dengan cara yang baik-baik. Jangan diminta-entakan, karena ingatkan ya, jin itu diingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sehingga antara orang yang meruqyah dengan jin makhluk gaib yang ada dalam tubuh manusia itu bisa berdialog. Kemudian biasanya jin itu akan minta untuk kita pijit atau tekan
bagian tubuh tertentu dari orang yang kerasukan. Karena memang jin muslim itu kadang-kadang mau keluar juga enggak langsung gampang, ada kesulitan. Nah biasanya itu mereka jin-jin muslim yang merasuki tubuh manusia itu akan menunjukkan, tolong picit, itu pencet atau tekan bagian kaki, kelingking misalnya, atau bagian tangan misalnya. Dan kalau seandainya kita nggak memecetnya juga bisa. Dan ini memang tergantung kemampuan manusia masing-masing. Ada manusia yang nggak usah ngomong apa-apa, hei keluar, udah keluar, begitu lah keluar. Jadi ini tergantung kemampuan hati, ya, kemampuan hati orang yang meruqyah, orang yang menanganinya. Nah kami sendiri Al-Fakir Alim sudah sering menangani orang kerasukan berbagai macam, ya, sehingga ini adalah pengalaman kami. Kalau seandainya dibacakan ayat apapun kok menirukan, ya udah diajak berdialog. Namun setelah diajak berdialog dia mengaku bukan jin muslim, maka kemungkinan yang merasuki adalah iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih itu bisa merasuki manusia, bahkan gelembung-gelembung iblis saja bisa. Nah kalau seandainya iblis yang merasuki, maka salah satu kelemahan iblis, perhatikan nih, salah satu kelemahan iblis adalah diajak membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Iblis itu bisa melakukan apapun. Yang dia tidak bisa itu diajak bertaubat. Nah iblis itu kalau diajak baca Al-Quran bisa baca Al-Quran, baca ayat-ayat tertentu bisa. Tetapi aneh, iblis itu kalau diajak bertaubat, ya, baca istighfar, bertaubat kepada Allah, nggak mau. Karena iblis itu sombongnya di sini. Jadi sombongnya iblis itu merasa benar, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Sehingga kalau sudah diajak dialog ternyata dia bukan jin muslim. Ya cobalah, ayo kita istighfar. Dituntun nih orang yang kesurupan tadi, ayo kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah kalau dia diam saja, ini ciri-ciri dia itu iblis. Nah makanya segera dikebut. Apalagi kalau mau dibacakan Sayyidul Istighfar. Nah caranya kita aja lah, ayo kita baca ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya dibacakan Sayyidul Istighfar. Ini adalah pengalaman kami sendiri tatkala kami menangani orang-orang yang kesurupan. Sehingga kalau dia sudah diajak untuk baca istighfar dan bertobat kepada Allah nggak mau, maka dia akan pergi begitu saja. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.